3. Ke kota Fak-Fak beli label. Cakep. Selamat datang di Possible Podcast OSIS 2. Nothing impossible in possible. Halo Sobat OSIS, saya sendiri yang akan memandu acara hingga akhir, bernama Abid Muzaffar atau akrab dipanggil sebagai Abid. Dan di samping saya ada saudari. Halo, saya Alia. Halo Alia. Halo juga Abid. Aduh, mau basa-basi dulu. Ya, sudah jauh-jauh ke sini, makasih loh. Terima kasih kembali. Makasih waktunya. Sibuk ya? Enggak sih? Lumayan, Lumayan. mendekati beberapa agenda besar. Makasih untuk sudah kesempatkan waktunya. Terima kasih kembali juga sudah mengundang. Iya. Ini podcast terbaik loh. Oh, Iya, di keluarga saya. aduh, padahal tadi saya sudah tersanjung. Aduh. Jadi teman-teman, kalau teman-teman lihat ada perbedaan alma mater antara saya dan Alia. Jadi Alia merupakan salah satu anggota atau pengurus inti dari MPK atau Majelis Perwakilan Kelas SMA Negeri 12 Makassar. Nah, alma mater di SMA Negeri 12 Makassar MPK itu berwarna biru, ya. Biru napi. Iya. Kalau OSIS Skevo merah marun. Ya, mau tanya-tanya dulu nih. Boleh saja. Kalau di periode kali ini Alia ambil peran sebagai apa di MPK? Kalau perannya, alhamdulillah itu teman-teman percayakan saya sebagai sekretaris umum. Alhamdulillah, sekretaris. Surat menyurat, revisi. Mata di depan komputer terus. Iya. Iya. Kayaknya pengalaman ya. Iya, betul sekali. Oh. Kasihan ya. Tapi namanya ya, organisasi. namanya organisasi tempat belajar. Oh iya, kita belajar sini bagaimana cara menyusun surat-surat. Iya. Kalau untuk periode sebelumnya, Alia ambil peran sebagai apa di MPK? Kalau periode sebelumnya saya menjabat sebagai anggota pengawas bidang 9. Oh, berarti kan OSIS juga mempunyai 10 bidang. MPK juga berarti? MPK mempunyai 10 pengawas. Oh, 10 pengawas. Nah, pengawasnya mengawasi setiap bidang OSIS? Iya. Jadi buat teman-teman, atau mungkin ada teman-teman yang bertanya, sebenarnya itu MPK apa? Kan? Oh. Apalagi dari SMP tidak ada. Kalau yang untuk saya pribadi sih tidak ada. Dan saya tanya teman-teman saya juga itu MPK itu kadang ada di sekolahnya. Teman satu saya yang di sekolah lain tidak ada. Tidak ada. Nah, kalau di sekolah kita ini alhamdulillah ada. Dan Alia salah satu pemeran penting, penggerak penting di MPK. Kalau boleh dijelaskan kepada teman-teman sobat OSIS ini, MPK itu apa, Lia? Mungkin secara garis besar itu, apalagi di lingkup SMA Negeri 12, itu teman-teman cuma tahu kepanjangan dari MPK sendiri, yaitu Majelis Perwakilan Kelas. Nah, sedangkan MPK itu dalam lingkup SMA Negeri 12 merupakan lembaga legislatif yang memiliki kedudukan di bidang kesiswaan SMA Negeri 12 Makassar. Berarti kalau misalnya dijelaskan secara rinci, sebenarnya MPK punya peran penting ya? Iya. Apalagi memang langsung berkontak dengan kesiswaan. Iya. Nah, kalau misalnya untuk peran-perannya itu sendiri di dalam sekolah MPK sebagai apa? Kalau perannya di sekolah, kayak fungsi MPK untuk sekolah itu sekarang di periode 2020-2021 itu sudah berbeda dengan periode sebelumnya. Sebelumnya cuma mengawasi kinerja OSIS, sekarang sudah mempunyai 3 komisi. Yang pertama itu komisi legislasi, 2 justisi, dan ketiga pengawasan. Nah, di komisi kedua ini yang justisi yang langsung bekerja sama dengan pihak BK, terkhususnya pihak BK dan pihak sekolah. Nah, apa sih tugasnya? Tugasnya itu untuk mengawasi atau menegakkan aturan serta tata tertib yang berlaku di SMA Negeri 12 Makassar. Bisa dibilang sih tangan kanannya BK, yang kayak misalnya ada siswa nih di kelasnya Abid yang melanggar. Nah, anak MPK yang mengawasi kelas tersebut yang melaporkan hal tersebut kepada BK, yakni Badan Konseling. Tapi hal tersebut tidak diketahui khalayak ramai. Bisa dibilang secara sembunyi-sembunyi lah, bukan sembunyi-sembunyi sih, tidak umum. Tidak umum, tidak disebarluas.
Kalau saya tangkap garis besarnya ini atau lebih simpelnya kalau diambil contoh ini MPK berperan di belakang layar gitu. Iya. MPK berperan di belakang layar yang banyak yang tidak tahu, Iya. tapi sebenarnya penting Iya. MPK ini. Apalagi kan dikatakan sebagai dari saudara Alia kalau MPK ini tangan kanan dari BK. Iya. Selain itu juga selain berkontribusi langsung dengan BK, fungsi MPK itu untuk sekolah yakni sebagai wadah aspirasi. Oh, Sebagaimana di awal kepengurusan itu sudah mungkin dilihat teman-teman itu banyak yang share pamflet yang tulisannya sampaikan aspirasimu, yang dimana kita menyampaikan aspirasi melalui Google Form. Oh, iya. Nah, pada awal kepengurusan itu kami mendapat sekitaran 400-an aspirasi ya. Banyak juga ya? Iya, banyak. Kan Alhamdulillah. siswa di 12 juga banyak. Iya. Nah, dari 400 itu bukan hal yang mudah juga untuk MPK seperti memilah-pilih mana untuk Iya. sekolah, untuk OSIS, untuk Betul, MPK ataupun untuk guru. Jadi kami pilih-pilih dulu yang mana untuk sekolah, guru, OSIS dan MPK atau yang lain. Lalu kami simpulkan lebih buat terperinci kepada orang-orang yang ditujukan. Nah, kayak misalnya ke sekolah, kami buatkan memang daftarnya apa-apa saja, kritik dari siswa untuk memajukan SMA Negeri 12. Betul. Selain itu juga, kalau untuk OSIS nih, terus untuk OSIS, MPK lebih terperinci dan membuatnya sebagai rekomendasi program kerja, di mana yang diberikan kepada ketua OSIS atau jajarannya itu sebagai landasan, mungkin bukan landasan sih, rekomendasi untuk membuat program kerja. Oh, kalau itu saya pernah dapat di periode sebelumnya di angkatan atas kita yang masih menjadi pengurus intinya. Itu ambil aspirasinya itu melewat media kertas tulis ya. Itu yang masuk di kelas. Iya, kan saat itu belum pandemi. Iya, nah itu yang menarik dari sini yang saya tarik dari teman-teman MPK. Bisa kreatif dan tetap mewadahi siswa-siswi bagaimana cara menyampaikan aspirasinya. Tidak lepas dari agenda penting dari MPK. Karena kalau misalnya bukan MPK lagi yang bergerak, siapa lagi yang sebagai wadah aspirasi? Betul. Apalagi tadi aspirasi ini ditujukan kepada OSIS, sekolah, guru, pihak sekolah. Jadi bentuk kreatifnya ini teman-teman MPK lewat online. Iya. Betul. Alhamdulillah sudah tersampaikan ke kelas masing-masing dan banyak respon yang menarik. Oh ya. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya ada lagi yang teman-teman MPK ini adakan pengambilan aspirasi teman-teman, itu ayo keluarkan bagaimana keluarkan aspirasinya karena itu berguna ide-idenya untuk memajukan SMA Negeri 12 lebih baik ke depannya. Atau kritikannya juga kritikan boleh. juga boleh. Kritikan, saran semuanya ditampung. Karena kalau misalnya teman-teman dapatkan di SMP-nya hal-hal menarik dari sekolahnya, bisa dibawa ke sini, kenapa tidak? Kalau misalnya ada kekurangan dari SMA Negeri 12, bisa juga disampaikan. Bisa disampaikan, kurang ini. Nanti teman-teman MPK siap untuk menjembatani bagaimana aspirasi teman-teman tersampaikan. Nah, tapi buat yang kepo untuk kegiatan-kegiatan MPK, silakan cek Instagramnya di sini sana. Nanti ada Instagramnya, teman-teman bisa kepo-kepo lihat bagaimana sebenarnya si MPK SMA Negeri 12. Punya Instagram ya? Punya dong. Followers? Alhamdulillah banyak. Lebih banyak yang kirim aspirasi atau followers? Followers dong. Followers. Aduh. Satu poin plus karena memang media sosial seharusnya harus lebih digerakkan, pada masa ini. Iya, apalagi pandemi sekarang. Iya, pasti juga penyebaran informasi dan itu tadi link aspirasinya pasti lewat media sosial dari MPK itu sendiri. Itu dari kami upload di Snapgramnya. Kan link aspirasinya itu ditempatkan di IG-nya MPK. Di bio? Iya, di bio. Oh, jadi teman-teman masih bisa sampai sekarang ya? Oh, sudah ditutup. Sudah ditutup. Aduh, sorry. Makanya kalau ada kesempatan digunakan sebaik mungkin. Betul. Nah, tapi dalam itu tadi kita sempat bahas bagaimana kondisi di zaman sekarang di periode kita, tentunya terkena masa pandemi. Nah, apalagi setiap masa itu ada orangnya, setiap orang ada masanya kan.
eh, kalau di periode-periode sebelumnya pasti punya masalah-masalah tersendiri. Nah, di periode berikutnya adalah bagaimana kita menjadi batu loncatan, Iya. dikembangkan. Nah, untuk MPK periode sekarang, itu apa impian dari teman-teman sendiri yang ingin diwujudkan di periode kali ini? Kalau impian tentunya dari periode sebelumnya ataupun periode kami itu pasti mau lebih baik dari sebelumnya. Iya, betul. Itu mungkin harapan. Iya. Nah, terkhususnya untuk periode kami, saya dan teman-teman serta BPH itu mau memaksimalkan 3 komisi baru ini. Kan sebelumnya tidak ada di periode saya sebelumnya. Iya. Ya, jadi baru ada di periode kami. Jadi kami mau memaksimalkan memang fungsi ketiga komisi ini. Karena kalau maksimal tentu hasilnya bagus, entah untuk sekolah, untuk iya, bisa betul, memajukan betul. sekolah. Betul. Oh, berarti ini 3 komisi baru menjadi gerakan baru Iya. dari periode ini. Selain itu juga kami mau menguatkan kayak tali silaturahmi antar pengurus agar sesama pengurus itu bisa nyaman. Karena kan organisasi itu sifatnya terbuka. Betul, Iya. betul. Jadi harus organisasinya dulu yang dibikin nyaman sebagai rumah, baru ditingkatkan ini komisi-komisinya. Betul. Iya. Baru bagaimana cara meningkatkan di siswa-siswi yang menerapkan di Iya. siswa-siswinya, betul. Jadi kalau tiga komisi ini tadi Iya. sempat disinggung apa Justisi, legislasi, dan justisi, pengawasan. legislasi, pengawasan. Iya. Pengawasan sudah tentu kayak periode sebelumnya, Iya. mengawasi bagaimana kinerja OSIS. Justisi tadi sempat disinggung sebagai bagaimana peran MPK di Untuk sekolah, menerapkan tata tertib. menegakkan Iya. peraturan-peraturan Iya. sekolah SMA Negeri 12. Nah, kalau legislasi, Kalau legislasi itu yang menanggung jawabi ADART. Jadi ADART itu undang-undang yang menjadi pedoman OSIS MPK maupun ekskul itu untuk bergerak. ya. Ya, Oh, iya. iya. Karena ada RT ini ada RT OSIS MPK ini, apalagi OSIS OSIS itu mewadai semua organisasi di sekolah, memayungi semua. Berarti otomatis ada RT juga ini akan berlaku ke Iya. OSIS untuk diterapkan ke organisasi-organisasi Iya. bawahnya atau ekskul. Gitu. Menarik. Semoga impiannya terwujud. Amin. Apalagi gebrakan yang sangat bagus dari ada terwujudnya 3 komisi ini, supaya lebih terfokus MPK-nya. Mungkin kalau misalnya tadi sempat disinggung mempererat tali kekeluargaan, karena dari dalam dulu kita eratkan Ya, akarnya. rumahnya dulu yang dibuat nyaman. Nah, tapi ada tidak tips and triknya? Apalagi masa pandemi kan, orang sekolah saja malas-malasan, apalagi berorganisasi. Iya. Kalau teman-teman MPK, kalau saya lihat juga kekeluarganya sangat erat, aktif. Bagaimana tuh tips and triknya? Jadi yang pertama itu yang seperti saya bilang tadi itu rumahnya dulu yang dibuat nyaman, Betul. lingkupnya dulu yang dibuat nyaman, baru orang dengan senang hati ingin berorganisasi. Kan organisasi sifatnya terbuka dan tempat belajar. Betul. Jadi kalau rumahnya sudah nyaman itu orang pasti suka untuk belajar. Oh, Ya, betul. terus ketua umum saya itu Andi Yasdi Abdillah Ikhwan, kerap disapa Bro Yasdi. Sokap. Halo Yasdi. Jadi itu orangnya tuh humble, friendly. Terus dia juga itu ramah. Kayak misalnya gimana ya kalau adik-adik kelas 10, sekarang sudah naik kelas 11. Bicara dengan Yasdi itu bawaannya santai, tidak bisa tegang. terbuka. Iya, bisa terbuka. Jadi adik-adik juga itu bawaannya apa ya? Nggak segan untuk Nggak segan menyampaikan kayak apa ya? misalnya Kak, saya tidak tahu perihal ini, dia sampaikan. Jadi kayak misalnya dia tidak bisa menghadiri kegiatan, dia sampaikan juga. Gitu. Nah. Jadi adik-adik ini dipicu untuk tidak takut menyuarakan aspirasi sendiri untuk MPK. Ya kayak pendapatnya sendiri untuk MPK. Kayak misalnya nanya bilang, "Ih, Kak, kayaknya ini tidak baik deh." Iya. Terus misalnya juga kalau ada kendala itu Yasdi selalu bantu, tidak pernah menyalahkan, tidak pernah menghakimi, selalu mencarikan jalan keluar terbaik. Nah. Jadi teman-teman BPH itu senang karena tidak ada tekanan, hanya tanggung jawab. Walaupun misalnya Yasdi ini atau saya dan teman-teman itu orangnya easy going, ramah ke adik-adik, Iya. tapi kami tetap mempunyai etika dan batasan-batasan. Iya. Jadi semuanya komunikasinya itu tetap enak, lancar. Jadi tidak ada benteng yang membatasi untuk saling berkomunikasi. Iya. Karena memang seorang pemimpin sebenarnya, apalagi
Yasdi tadi itu memang sebuah pemimpin yang diinginkan untuk Iya. apalagi usia kita yang selalu ingin Iya. bercerita, ingin cari tahu Cerita. dari orang-orang yang duluan mengalami hal-hal apalagi berorganisasi. Banyak hal baru yang kita temukan, kita tanya ya orang yang paling dekat tentu dari kakak kita. Iya. Apa atau teman kita yang Teman sederajat. sebaya. Iya. Misalnya teman sebaya tidak tahu ya, nanya ke ketua umum atau ke teman-teman seangkatan saya. Oh, betul betul betul. Iya. Tapi kalau Alia sendiri berorganisasi itu sejak kapan? Kalau saya berorganisasi dari SMP. Oh, alhamdulillah. sudah SMP. Iya. Masuk apa waktu itu? Waktu SMP juga masuk OSIS, MPK. Jadi SMP itu ada tingkatan ya. Maaf saya cerita sedikit kayak misalnya kelas 1 2 itu OSIS, kalau sudah yang kelas 3 ganti nama jadi MPK. Jadi rasa juga rasanya jadi MPK. Bagaimana? Kayak misalnya ya kalau masih kelas 1 kelas 2 itu OSIS, tapi kalau udah naik kelas 3 ganti otomatis dia jadi anggota MPK. Oh, gitu. Jadi kita rasa gimana rasanya jadi OSIS, gimana rasanya jadi MPK. Oh, jadi tapi tugasnya mengawasi OSIS. Iya, tugasnya Oh, mengawasi OSIS. Jadi makanya dikasih ke kelas 3 Iya. untuk mengawasi adik-adik di Iya. Oh, menarik. Terus masuk ke SMA, langsung masuk ke MPK. Iya, karena maksudnya kayaknya saya lebih nyambung ke MPK deh dibanding ke OSIS. Passion saya lebih, saya suka ini MPK. Saya Tapi pasti bisa nyaman. di prode kali ini langsung terpilih jadi sekretaris, pasti satu hal yang bikin kaget. Iya. Bagaimana kagetnya? Kagetnya kayak, oh ternyata kan saya ini bukan orang asli sini, terus tiba-tiba dipercayakan amanah gitu, padahal ada teman-teman yang lain. Saya juga masih merasa banyak kurang. Tapi saya ingat kata-kata alumni maupun DPO itu katanya organisasi ini tempatnya belajar. Oh, betul. Iya. Kalau tidak tahu ya belajar, makanya masuk organisasi. Betul. Tapi kalau kesan-pesannya untuk selama menjalani 2 tahun ya di MPK di SMA? Iya, sudah 2 sudah tahun 2 ya, tahun totalnya? dari kelas Karena 2 periode. Iya. Dari kelas 1 kita Kelas 2. sudah masuk, kelas Sekarang 2. sudah kelas 3. Ya, kelas 3 sudah ingin menuju ke akhir-akhir masa Iya, jabatan. sudah mau tutup buku. Iya. Aduh, sedihnya. Sedih. Karena Bagaimana diingat sedihnya? Aduh, sedih karena Aduh. diingat perjuangan-perjuangannya. Jadi kagetnya tadi. gimana ngurus. Sedihnya. Aduh. Ya. Jadi kalau kesan-pesannya selama 2 tahun ini nih, Mas di MPK itu apa? Kesan pesannya alhamdulillah capek. Tapi kan organisasi memang ini tempatnya belajar. Kalau belajar pasti ada capeknya lah. Oh, iya. Kalau nggak capek berarti nggak belajar. Betul. Iya. Dan juga alhamdulillah ini berkat saya join di MPK, saya bisa aktif di MPK itu sosialisasi saya, pemahaman saya tentang ternyata lingkup belajar ini bukan hanya sekedar belajar IPA, IPS atau matematika, bukan. Tapi ternyata belajar itu ada banyak versi. Salah satunya aktif di organisasi akan memicu kemampuan bersosialisasi kita lebih lancar. Kayak misalnya begini bicara. Kalau misalnya saya tidak masuk MPK, mana berani saya bicara begini. Oh iya, betul. Ya, Anda juga pasti begitu deh. Iya. Jadi kesan pesannya kita bisa dapat banyak pembelajaran di luar pembelajaran sekolah. Kita bisa menimba ilmu yang tidak didapatkan di sekolah. Betul, apalagi di betul. pandemi ini. Kalau nggak ada organisasi mungkin kita bahasa gaulnya itu no life, no lab. pulang pergi sekolah online doang depan HP. Iya, apalagi masa pandemi pasti pandemi. sangat bosan. Jangan dulu ada HP bunyi. Aduh, siapa tuh lewat? Jangan bilang ceweknya. Aduh. Tidak dong, mengganggu itu orang belakang. Lanjut. Jadi itu tadi teman-teman kesan pesannya itu organisasi itu asik sebenarnya, walaupun memang capek. Iya, kan organisasi kan tempatnya capek. Iya, tapi jadi hal yang bersyukur karena bisa dapat ilmu-ilmu baru. Iya. Nah, kalau bisa tidak minta anehnya. Apa tuh? Apa yang namanya tuh kalau apa nih? Kayaknya grogi deh. Karena kayaknya tadi yang nelpon ceweknya. Aduh. Saya langsung ngeblank. Ada kutipan dari teman Alia untuk motivasi teman-teman untuk ayo join untuk berorganisasi. Organisasi asik loh sebenarnya. Kalau misalnya ingin mengetahui belajar itu bukan hanya di sekolah. Organisasi itu tempat untuk orang-orang yang ingin belajar lebih. Karena belajar itu tidak sekedar IPA, IPS, matematika. Betul. Nah, tapi begini, kalau misalnya masuk organisasi,
capek sebentar langsung bilang, ah resign aja deh. Jangan. Woi, nggak usah resign aja deh. Oh. Ya, nggak usah Bagus. ngelog guys. Bahasa Indonesia. Nggak usah. Nilai bahasa Indonesia Tidak tinggi. Tidak usah. Lanjut. Aduh. Masuk, maaf. Maaf. Misalnya gini, kalau misalnya capek satu kali langsung pure, ih mau resign deh. Ya, selalu tuh, selalu. Selalu pasti. Nah, jangan dulu, ingat lagi, harus sekali lagi belajar karena masih banyak yang harus saya tahu. Ilmu ini bisa kubawa ke tingkat selanjutnya kayak tingkat kuliah, mungkin lebih parah dari ini, lebih pusing dari Apalagi ini. pekerjaan. Ya, lingkup dunia luar ini organisasi bisa dijadikan tempat batu loncatan. Oh, betul loncatan. Iya. Jadi ada batu di loncat. Bukan. Bukan. Aduh. Aduh, sorry. Kalau capek istirahat aja kalau capek nih, kalau capek organisasi tuh istirahat sebentar. Tapi jangan resign. Betul. Ya, terima kasih Alian. Jadi banyak pembelajarannya ternyata. Iya, banyak sekali. Jadi jangan takut, ragu untuk masuk organisasi karena saya nggak tahu apa-apa, Ji. Tapi masuk saja dulu. Kita belajar sama-sama. Betul. Nggak ada yang marahi kalau nggak tahu. Yang penting mau belajar. Kalau nggak mau belajar yang susah. Berarti Iya. bukan organisasi tempatnya. Belajar juga tidak memandang usia. Iya dong. Kita bisa belajar. Nggak ada kata terlambat, lagi mau mencoba. Betul. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Iya, mungkin daripada teman-teman nanti terlalu bosan untuk mendengar kita. Yang penting sudah ditangkap ya poin-poinnya Iya, apa. Poin-poinnya itu sangat banyak. Bagaimana teman-teman tahu bagaimana pemainnya MPK, perannya dan lain-lain tadi. Bukan hanya sekedar cuma pakai alma doang, lari-lari, kita kemari. Pasang nama. Oh, tidak. Tidak. Punya fungsi tapi di belakang layar. apa fungsinya? Kalau mau tahu lebih banyak ya masuk. Dalam lagi open recruitment. Iya. Promosi, maaf ya. Karena akan masuk ke penerimaan siswa baru lagi. Iya. Jadi Jadi teman-teman, ditunggu. ayo, Untuk kelas 11 dan 10 selalu masuk. Seru. Organisasi itu seru. Seru sekali. Banyak soft skill yang bisa kalian latih. Iya dong. Kembangkan. Yang paling utama itu kayak, bukan utama sih, kayak kecil-kecilan itu kayak edit-edit Iya, biasa. betul sekali. Mungkin sepele tapi ya setidaknya tahu. Iya. Ya, terima kasih sekali saya ucapkan kembali. Tapi buat teman-teman, karena ini sudah episode kedua, teman-teman yang belum nonton episode pertama silakan cek link di deskripsi atau di ujung atas. Kalau editornya tahu edit di atas, kalau di deskripsi sudah ditahu dong, pasang link saja. Jadi Alia terima kasih banyak, dan buat teman-teman, iya buat teman-teman MPK terima kasih untuk kesempatan dan dihadirkan salah satu anggotanya yang ternyata berperan penting sebagai sekretaris. Terima kasih teman-teman. Buat OSIS, sobat OSIS maksud saya pamit. Jadi teman-teman jangan lupa untuk like jika suka dan komen apabila ada saran-saran ingin bahas apa tentang SMA ini. Kalau mau subscribe silakan, kalau tidak usah tidak apa-apa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.